Mencuci motor listrik itu tidak berbahaya, tidak akan konslet selagi kita mencucinya dengan benar. Seperti yang saya sarankan, usahakan MCB di-off-kan. Untuk kontak, kita tutup lubang kontaknya dan usahakan jangan sampai menyiram terlalu banyak di bagian di sini. Oke, baik teman-teman, untuk video kali ini kita akan berbagi tips untuk cara bagaimana mencuci motor listrik biar aman, biar safety, biar bisa mencuci tanpa ada rasa khawatir akan konslet. Tapi dengan cara ini mungkin meminimalisir terjadinya konslet dalam pencucian. Apalagi kalau motor listrik ini seringkali untuk bagian kabel-kabelnya itu kurang rapi, jadi rentan untuk terjadinya konslet. Sekarang kita akan berbagi sedikit untuk cara bagaimana menyuci biar aman, biar enggak konslet. Kalau dari segi motornya sih udah aman, tapi untuk meminimalisir tentu juga kita perlu lakukan langkah-langkah seperti berikut. Di sini ada kunci untuk menutup lubang kuncinya. Pertama kita akan buka dulu untuk joknya. Sini joknya tentu ada MCB. MCB ini fungsinya sebagai spring, misalkan bila ada konslet ataupun ada arus yang berlebih dari motor. Di sini kita off-kan untuk MCB-nya. MCB kita off-kan. Terus kita tutup. Lalu untuk kuncinya kita buat biar enggak bisa, di sini kan ada lubang untuk masuk kuncinya. Kita tutup lubangnya dengan menekan tombol ini. Oke, udah. Sekarang untuk posisi motor sudah istilahnya off, arus tidak akan bisa keluar dari baterai. Sekarang kita cuci seperti biasa, seperti mencuci motor biasa. Nanti untuk pada saat penyucian jangan terlalu disiram air bagian di sini, di lehernya. Di sini bisa dilihat di lehernya ini ada sedikit renggang dan kabel-kabelnya di dalam menurut saya sih kurang rapi, kurang safety. Banyak kabel-kabel yang menggunakan soket yang bukan waterproof. Jadi untuk mencuci jangan terlalu disiram bagian di sini. Kedua, untuk bagian joknya kita sudah off-kan MCB-nya. Sini kita buka. Kita buka. Nah, untuk pencucian usahakan jangan membuka jok yang di motor. Usahakan dalam posisi tertutup, karena untuk pencucian yang paling berbahaya apalagi pada saat kena air itu di bagian sini. Di sini ada controller yang sebagai EQ yang mengatur semua arus, semua kelistrikan di motor. Contohnya seperti BLDC, pengaturan lampu dia di sini. Lampu di depan dia ada semacam step down dia, kalau tidak salah. Karena lampu semua rata-rata tegangan kerjanya di 12 volt. Dan untuk motor ini sendiri dia
72 volt, jadi harus diturunkan tegangannya biar lampu bisa menyala. Oke, segitu dulu untuk sarannya. Sekarang kita sudah off-kan MCB, tinggal kita tutup aja joknya, jangan sampai terbuka. Tutup. Sekarang kita bisa mencucinya menggunakan air. Oke, baik teman-teman, di sini udah kita selesai lakukan pembilasan menggunakan sabun cuci. Sekarang kita akan bilas dengan air bersih. Tentunya untuk teman-teman biasanya sih untuk pencucian di tempat-tempat umum yang melakukan pencucian dia menggunakan semprotan air. Saya juga kurang belum tahu apa namanya, yang jelas spray gun untuk menyemprotkan air biar pembilasan menjadi lebih sempurna. Mungkin nanti kita akan gunakan spray gun yang kita punya, spray gun portable. Kita coba bilas dengan menggunakan spray gun. Tentu untuk spray gun ini tekanan airnya lebih keras ya untuk menggunakan semprotan kayak gini. Nanti apakah pada saat penyemprotan bahaya atau tidaknya nanti kita akan tes. Sekarang kita akan semprot dulu menggunakan spray gun. Nanti kita akan coba hidupkan apakah masih normal apa tidak. Oke, sekarang kita akan lakukan pembilasan dulu nanti.
Oke, sekarang kita lakukan proses selanjutnya, yaitu proses pengeringan. Sama dengan motor biasa, kita keringkan menggunakan lap Kanebo. Kita lap bagian-bagian bodi luarnya biar kinclong. Tentu untuk pengeringan ini perlu juga karena untuk motornya juga dalam kondisi basah. Sekarang kita keringkan. Sebelum kita hidupkan MCB ataupun kontak, kita keringkan. Teman-teman, sudah selesai kita cuci. Setelah pencucian, usahakan keringkan dulu motornya sebelum kita menghidupkan motornya kembali. Kita keringkan menggunakan lap atau Kanebo. Di sini kita udah keringkan, udah nggak ada lagi air. Kalau bisa diamkan dulu sampai 30 menitan biar airnya kering. Untuk di luar motor sih nggak apa-apa kalau basah. Yang takutnya kan untuk di dalam motornya, di contoh di kabel di sini, kabel-kabel di sini, dia rentan sekali kena air. Dan kalau misalkan airnya sampai masuk ke soket, dia akan konslet. Konsletnya pun enggak nyetrum, misalkan kayak listrik biasa. Konslet paling lampu lighting ataupun lampu utama itu biasanya kadang-kadang soketnya itu basah konslet, jadi lampunya bisa mati. Banyakan sih untuk motor listrik bagian di lampu sennya, di flashernya itu dia kemasukan air, jadi mati. Untuk lampu lightingnya itu yang membuat lampu lighting hidup itu namanya flasher ya, kalau tidak salah flasher. Oke, sekarang udah kita keringkan, kita hidupkan.
Sini MCB-nya kita on kan. Oke, udah on. Tinggal kita hidupkan motornya. Untuk kontak udah. Oke, aman. Rating kanan kiri masih hidup. Untuk lampu dimnya juga. Untuk lampu jarak jauh pendek udah. Ini untuk lampu speed 1 2 3 aman, tidak ada lagi yang bermasalah. Sekarang kita tes untuk speed, kita jalankan. Oke, aman. Speed satunya, speed 2 84, speed 3 87. Kenapa untuk speednya bisa tembus di 80? Karena udah di controller motornya udah kita upgrade di Fotol EM 5 strip 4 EM50 strip 4. Jadi saya setting untuk speednya hampir mirip. Speed 1 di 76, speed 2 85, speed 3 nya di 86 juga, 85. Speed 2 sama speed 3 nya hampir sama speednya. Yang berbeda itu di settingan ampernya. Kalau tidak salah untuk speed 1 saya set di 30 ampere, speed 2 nya saya set di 40, dan speed 3 nya di 60 ampere. Dan untuk limit RPM nya saya samakan yang speed 2 dan speed 3, karena untuk baterai yang kita pakai untuk saat ini masih SLA, belum kita upgrade ke lithium. Nanti kedepannya kita akan upgrade, kita buat video kita upgrade ke lithium, karena untuk baterai SLA sendiri kita set di 60 ampere tuh kadang-kadang dropnya lumayan, sampai kadang pas kita gas dengan kondisi jalan yang menanjak dengan speed 3 itu bar ini langsung turun dia. Makanya saya set di 40 ampere aja, standarnya 40 ampere, dan speed 1 30 ampere. Untuk kecepatan 2 dan 3 hampir sama, dan untuk speed satunya beda lagi dikit, sekitar 60% atau 70% dari limit RPM-nya. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Saya juga sudah sering dalam artian mencuci motor listrik itu tidak berbahaya, tidak akan konslet selagi kita mencucinya dengan benar. Seperti yang saya sarankan, usahakan MCB di-off-kan. Untuk kontak kita tutup lubang kontaknya, dan usahakan jangan sampai menyiram terlalu banyak di bagian di sini, karena di sini kabel-kabel soket yang terhubung dengan tegangan 12 volt yang dikonverter dari 72 volt ada di sini. Ada semacam alat namanya step down. Jadi kemungkinan yang paling besar pada saat pencucian kerusakannya di sini, di bagian soket, lampu lighting, lampu-lampu yang berhubungan dengan 12 volt. Kalau untuk controllernya sendiri di bagian belakang, jadi udah ketutup dengan jok, sehingga aman. Nanti kalau kita cuci nggak apa-apa, yang penting jangan kita semprot dari bawah sampai naik airnya. Cukup di bagian kaki-kaki, bodi, dan bagian bawahnya. Kalau baterai sih masih SLA, jangan juga terlalu banyak disemprot bagian di baterai. Di baterainya karatan nanti, karena dia ada apa namanya itu,
kabel yang menghubungkan satu baterai dengan baterai yang lain. Oke, mungkin seperti itu aja. Motornya udah bisa hidup tanpa harus khawatir untuk mencuci motor. Oke, kita akan lanjut. Ini motor kita yang lagi satu, T3S Pro yang facelift. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Mungkin teman-teman ada yang masih ragu mencuci motor, tidak perlu ragu, asalkan pencuciannya benar. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih. Salam dari pengguna motor listrik.